Pernah nggak ngadep senior ditolak? Menghadap Nggak diterima gitu, bukan ditolak, nggak diterima gitu. Pernah nggak? dalam hal apa tuh Mas? Ya, alum ngadep aja kan, ngadep dalam hal apa kan namanya adik kelas. Nah, senior misalkan ngadep Pak siapa, mungkin pejabat ini, kami dari HMS ngadep minta waktu. Pernah ditolak nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini di kantor IKA Teksi, persisnya di IKA Tech Site tempatnya, kedatangan adik-adik mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Undip. Ya. Selamat datang di Jakarta, ibu kota terakhir. Nah, kapan datangnya? Kemarin Kamis Mas, kami berangkat dari Semarang jam 1 pagi. Jam 1 pagi Wih, Mas. Berangkatnya jam 1 pagi. Iya. Sampai sini? Sampai sini. Jadi Sampai sini itu sekitar setengah 9 pagi lah Mas. Setengah 9 pagi Ya. hari Kamis Mas. Hari Kamis Iya. ya. Soalnya waktu sahur kita mampir dulu di Tegal Mas, untuk sahur. Oh. Ya, betul. Jadi sahur, Ada yang- bersih, mandi gitu. Ada yang memberikan sahuran apa gimana ini? Wah, kebetulan kita full support Mas dari keluarga Mas Agrim Mas. Oh iya, karena kan orang Tegal nih ya. Ya betul. Kebetulan melewati Mas satu jalur gitu. Jadi Iya. Bagus. Ya. Coba, ini kenalan dulu nih ya. Adik-adik ini dari angkatan berapa? Oke. Nah, silakan. Saya Sika dari angkatan 2021 di sini sebagai ketua HMS tahun 2024 bersama teman-teman saya juga dari HMS dan panitia CIC. Ini ada Fares dari HMS dan juga panitia CIC, ada Ray dari ketua CIC, ada Yuda juga sebagai panitia CIC, Dinda sebagai wakil ketua CIC dan Agrin selaku HMS juga dan panitia CIC. Nah, ya. Apa ini kegiatan dalam ke Jakarta ini ya? Dalam rangka apa ya? Oke, jadi Mas untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini tuh kita tujuannya tuh untuk mencari pendanaan dan juga sponsorship Mas. Wah, Terkait dengan kegiatan besar kita Mas Wah. yang ada di Teknik Sipil Undip. Baik. Ya, baik. Nanti mungkin kita akan explore untuk kegiatan-kegiatannya ya. Ini kebetulan saya baru dengar ini ketua HMS-nya dari cewek. Iya. Panggilannya Mbak Sika ya. Iya Mas. Gimana nih ceritanya kok HMS-nya perempuan ini? Bukan kita ngelarang gitu ya. Tapi saya baru tahu gitu sepengetahuan saya di kuliah dan saya jadi alumni Teknik Sipil Undip ini baru sekarang. Ini gimana ceritanya nih Mbak Sika? Memang saat itu ada kesempatan untuk mencalonkan diri dan dicari 3 pasangan calon, itu kebetulan bersama 2 teman saya yang lain, saya juga mencalonkan diri akhirnya Mas. Iya. Waktu itu programnya apa kok bisa kepilih? Saat itu memang beberapa ada program unggulan sih Mas, Apa? kayak fokusnya itu kolaborasi sama biro-biro yang ada di Teknik Sipil juga, ada biro Kasaks dan juga ada Club Circle. Saya pengen tujuannya itu juga dapat melayani mahasiswa sipil tapi juga berkolaborasi dengan biro-biro yang ada di Teknik Sipil. Jadi memang tujuan dari HMS dan biro-bironya itu juga sama untuk melayani mahasiswa sipil semuanya. Bagus ya. Nah itu setelah itu kan waktu mau menjadi ketua ya, apa namanya pada waktu itu visi misinya lah gitu ya. Itu sekarang tetap masuk menjadi agenda utama atau? Iya Mas, kalau memang visi misi kan jadi pedomannya di awal buat program kerjanya dan kalau di HMS sendiri ada beberapa bidang yang dibagi, itu ada yang fokus ke akademik, ada yang fokus ke perlombaan, ada yang fokus juga ke kemahasiswaan, itu nanti dibagi-bagi. Ini juga beberapa teman saya dari ketua bidangnya dan juga koordinator bidangnya, di sini ada Fares dan Adin. Iya. Artinya
bidang dia di HMS itu ada yang bidang menyangkut pendidikan, kemahasiswaan, minat dan bakat. Iya ya, kemahasiswaan itu ya, minat dan bakat juga masuk, sama juga mungkin tadi apa? Sosial. Iya, sosial juga masuk. Kemasyarakatan atau sosial gitu ya. Nah, ini waktu kepilih itu calonnya berapa waktu itu? 3 orang atau dari berapa orang? Ada 3 pasangan calon Mas. Jadi, 3 pasangan? Iya, 3 pasangan. Oh, ketua sama wakil ketua. Iya. 3. Semua satu angkatan atau dari angkatan lain? Kalau ketuanya dari angkatan 2021, wakilnya dari 2022. Jadi beda angkatan Mas. Beda 1 tahun. Oh, itu persyaratannya? Iya, persyaratannya Mas. Jadi kenapa? Memang harus begitu? Kalau memang untuk ada persyaratan SKS mungkin ya Mas. Kalau ketua itu wajib beberapa SKS yang dimana harus sudah di tingkat 3 ya berarti Mas. Dan kalau wakilnya ini bisa diambil di tingkat kedua. Supaya belajar juga di HMS-nya nanti bisa transfer ilmu ke teman-teman angkatan 2022. Ya, oke. Terus itu dari bulan apa itu? Saya itu dilantik berarti bulan Januari akhir Mas. Januari akhir tahun ini ya? Iya, tahun berarti ini. Nanti sampai Januari akhir juga ya? Kalau bisa dipercepat sih Mas. Kemarin cukup terlambat sebenarnya. Kan anunya setahun kan? Masa kepengurusannya itu kan? Iya. Setahun. Terus dari Januari sampai sekarang sudah jalan apa kegiatannya? Saat ini lagi open recruitment buat staff-staffnya. Jadi teman-teman mahasiswa yang lain bisa ikut mendaftar jadi pengurus HMS saat itu. Ada Mas. Kemarin sudah wawancara juga, ada kegiatan wawancaranya. Banyak yang minat. Alhamdulillah banyak Mas yang berminat. Tapi jangan lama-lama, ini udah bulan Maret, puasa, nggak ada kegiatan, mungkin sedikit gitu ya. Takutnya tinggal bulan Mei sampai itu tinggal 7 bulan. Iya. Ya, saya doain semua lancar lah. Ya. Amin. Nah, ini HMS itu punya tadi pendidikan, masyarakatan untuk mahasiswa. Saya bicara soal pendidikan dulu, ya. Bagaimana menurut teman-teman HMS ini kan sudah 4 semester, berapa semester ini berarti kalau semester 6. Semester 6 ya, sudah di semester 6. Nah, ini pandangannya terhadap, misalkan kan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolegial gitu ya, bersama-sama ya, seperti misalkan kerja praktek, kan banyak ya, melibatkan banyak. Terus kemudian nanti KKN mungkin ya, nanti ke depan. Nah, malah kalau KKN itu bisa gabung sama fakultas jurusan lain gitu ya. Terus ada juga kegiatan sifatnya mungkin bakti sosial gitu ya. Dari itu bisa gabungan, bisa sendiri. Nah, bagaimana nih soal pandangan teman-teman HMS terhadap kegiatan khususnya pendidikan ya. Tadi termasuk kerja praktek, kemudian mungkin kerja kelompok lain atau apa mungkin. Silakan mungkin, siapa ini yang mau ngasih? Oke, mungkin di sini saya mencoba ya Mas untuk mencari insight gitu terkait dengan pelaksanaan yang mungkin yang dekat-dekat dari kita yang udah di semester 6 itu adalah KP Mas. Jadi untuk pelaksanaannya sekarang mungkin kita bisa lihat gitu dari persyaratannya terlebih dahulu. Jadi pertama kita di Teknik Sipil Universitas Diponegoro itu pertama wajib menyelesaikan sekitar 98 SKS. Terus juga kita harus menempuh mata kuliah dari semester 1 hingga semester 4. Yang dimana mungkin kemarin juga sempat ya menjadi dalam tanda kutip sedikit permasalahan terkait dengan hal tersebut. 98 SKS ya? Iya, 98 itu harus selesai dalam? Kalau kita ingin mengambil mata kuliah KP, kita harus menyelesaikan itu dulu. Harus menyelesaikan ini? Iya. Menyelesaikan itu ngambil atau lulus? Lulus 98, tapi mengambil mata kuliah wajib dari semester 1 hingga semester 4. 98 itu lulus dan sudah mengambil mata kuliah wajib semester 1 hingga semester 2, 3, 4. Yes. Ya, terus
Ya kemarin tuh mungkin permasalahannya tuh ada beberapa mungkin ya mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah dari semester 1 hingga semester 4 yang terutama yang wajibnya. Itu kalau yang semester 1, 2, 3, 4 tuh kalau dijumlah berapa SKS tuh? Ya mungkin kalau misalnya ditambah yang wajibnya aja tuh Mas mungkin bisa sampai sekitar 100-an mungkin ya Mas. Iya. Kan semester 1 itu kan misalkan 23, semester 2 berapa, semester 3 berapa, semester 4 berapa. Itu sampai 100? 90-an kali yang 90-an. Yeah. Kan misalkan 22 rata-rata kali 4 88. Ya, berarti 90-an ya. Ya 90-an Mas. Nah ini 98 berarti kan harus secara teori sampai semester 5 dong. Iya, tapi memang Mas mata kuliah KP itu biasanya diambil di semester 6 Mas. Oh gitu. Iya, memang biasanya karena adanya di semester genap. Iya. Bukan kalau misalnya memang kita kan wajibnya dari semester 1 hingga semester 4 ya Mas. Tapi mengambilnya tuh kan di semester ke-6 ya dimana harusnya nih kalau misalnya lulus semua dari semua mata kuliah itu bisa lah 100 lebih gitu Mas untuk SKS yang sudah dipenuhi sehingga bisa mengambil mata kuliah tersebut. Ya, semester genap itu kan dari Desember sampai September itu ya. Ya, Terus ada kesulitan apa itu? Maksudnya soal kerja praktek tadi ada hambatan atau pengen cepat atau apa terus apa? Ada kesulitan apa? Oke, mungkin ini soal mungkin lokasinya, tempatnya, apakah persyaratannya atau apa coba? Oke, mungkin Mas ini kan dikarenakan kita juga sebenarnya belum mengambil ya mata kuliah tersebut, tapi di sini saya ingin memberikan POV dari saya Mas. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan gitu. Jadi yang pertama kita lihat dari persyaratannya tadi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum bisa mengambil kerja praktek tersebut dikarenakan mungkin kalau lulus 98 SKS itu sudah ya Mas, tapi semester 1 sampai 4-nya mungkin ada salah satu matkul yang belum diambil. Nah, jadi itu salah satu permasalahan juga. Kalau misalnya cuma 1-2 orang yang kayak gitu mungkin it's not a problem gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai puluhan atau mungkin 20-30 kan it's problem gitu Mas. Jadi kita juga di HMS juga berusaha gitu untuk mencari atau men-solve problem tersebut supaya teman-teman itu bisa mendapatkan lah, maksudnya kita bisa memberikan pelayanan yang baik gitu ke mahasiswa yang lain. Iya. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, mungkin saya izin menambahkan Mas. Silakan. Untuk kesulitan itu mungkin saya mendengar dari kakak tingkat saya Mas, kayak kami lah dari Sipil Undip kan. Ini kerja praktik juga kerja praktik, betul. Iya. Jadi biasanya tuh dari mendapatkan proyeknya. Kadang kan kita sudah mendapatkan. Nah, kita mendapatkan dosbing juga tuh Mas, dosbing KP-nya itu. Tetapi kadang nggak cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh dosbing tersebut. Misal mungkin pekerjaannya itu udah lebih dari 50%. Mungkin ada salah satu dosen yang nggak masuk. Jadi jangan Mas, cari lagi. Akhirnya terus kita mencari Mas. Nggak bisa langsung kita sekali dapat, langsung bisa kita eksekusi gitu. Jadi harus selalu mencari dan sampai proyek ini tuh sesuai dengan kriteria yang pembimbing kita inginkan Mas. Salah satunya mungkin dari saya begitu. Ya. Mungkin ada yang lain? Mungkin saya sih menambahkan juga ya Mas. Mungkin ini soal kerja praktek ya? Iya betul Mas. Nah jadi soal kerja praktek itu salah satunya itu tidak boleh di Semarang. Boleh di Semarang pun itu ada syaratnya khusus untuk IPK di atas 3,3 ya kalau nggak salah. Nah mungkin itu juga salah satu hambatannya. Dan untuk lokasi kerja prakteknya pun itu kita cari sendiri Mas. Dalam artian bantuan dari departemen itu tidak terlalu banyak. Mungkin ada beberapa tetapi mayoritas itu kita cari sendiri. Jadi mungkin kendala di situ Mas. Jadi kita mencari proyek dan mungkin yang sudah disebutin Mas Agrin juga. Dosennya pun belum tentu serak dengan kerja praktek yang udah kita dapat gitu Mas. Dosen pembimbing maksudnya? Iya betul Mas. Dosen pembimbing itu dosen wali bukan? Bukan, beda. Di Acak Mas. Di Acak ya. Ya oke lah. Ya mudah-mudahan ya karena memang kita dari IKTeksi dulu juga ya pernah mengusulkan membahas ini dengan ketua departemen ya. Jadi memang pernah bagaimana usulan-usulan dari kami. Ya, mudah-mudahan lah karena ini juga bagaimana supaya mahasiswa jangan sampai hanya gara-gara
kerja praktek yang sudah bisa tapi nggak ikut praktek. Kerja praktek itu kan kasihan ya. Harusnya bisa ikut dan sudah memenuhi syarat tapi nggak dapat tempat aja gitu loh. Nah mungkin juga kalau begitu juga diakalin semester 5 udah mulai searching gitu loh. Ya, searching gitu loh. Di samping mungkin ya tapi mudah-mudahan proyek di Indonesia banyak lah gitu ya. Amin. Ya. Karena kan tadi persyaratan yang dua itu kan juga untuk kampus sipil aja kan. Mau kadang-kadang kan juga ada dari kampus lain. Jadi kadang-kadang satu praktek itu bisa ya, satu proyek itu bisa 10 orang. Ya, jadi mungkin dia dikasih tempat juga di ruang rapat untuk buat laporan, buat apa gitu. Kadang-kadang ya tergantung proyeknya masing-masing lah. Oke ya. Tadi itu soal kerja praktek ya. Kemudian kita lanjut ke kegiatan mahasiswa. Apa nih program kegiatan mahasiswa ini programnya Mbak Siska ini? Kalau kemahasiswaan kan cukup banyak ya Mas. Ada yang memang fokusnya ke teman-teman mahasiswa baru nih, baru masuk, adaptasinya ada kegiatan-kegiatan tertentu yang disediakan supaya teman-teman mahasiswa baru tuh mengenal juga di sipil itu budayanya seperti apa, terus dosen-dosennya siapa saja, terus juga ada kegiatan lain yang fokusnya di kerisetan. Itu biasanya teman-teman dari HMS juga mengadakan lomba internal gitu Mas. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang baru internal tuh antar sipil saja, sipil undip ya. Ya. Dosen, jurinya dosen apa? Dosen Mas, dari dosen sendiri. Dosennya mau ya? Iya mau. Alhamdulillah ya. Itu biasanya buat yang masih ragu-ragu ikut lomba bisa ikut lomba di internal teknik sipil undip dulu. Terus ada juga kegiatan di minat dan bakatnya itu nanti biasanya mengadakan pentas seni juga dari teman-teman internal teknik sipil undip. Ini yang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya? Iya Mas. Ada juga nggak kegiatan yang bagaimana bisa mengencourage atau mungkin ya supaya teman-teman baik itu yang menjadi anggota dari HMS ini misalkan lebih care terhadap HMS, terus kemudian juga dia punya kemampuan untuk bisa meningkatkan kemampuan secara pribadi, atau HMS juga melihat mungkin ada teman-teman yang perlu katakanlah ya di antara teman-teman mungkin ada teman-teman kita yang lagi mungkin perlu bantuan dalam hari bagaimana dalam hal untuk meningkatkan kemampuan atau baik itu di bidang pendidikannya maupun di bidang lain gitu ya, khususnya pendidikan, bagaimana supaya dia nggak ketinggalan gitu ya. Itu juga itu ada program seperti itu nggak? Ada beberapa juga dipegang sama teman-teman dari sosial kemasyarakatan, terus juga ada teman-teman dari kesejahteraan mahasiswa. Itu mereka fokusnya untuk melayani yang mahasiswa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin disalurkan dari departemen. Itu teman-teman dari Kesma ya yang membantu. Mungkin saat yang cukup sulit itu saat IRS-an ya Mas. Lu milih mata kuliah itu kan biasanya ada beberapa mata kuliah yang bentrok atau sudah habis kuotanya. Itu dari teman-teman HMS juga membantu untuk menyalurkan aspirasinya ke departemen. Kuota itu misalkan dalam satu mata kuliah ini nggak boleh lebih dari 40 apa berapa gitu. Itu bisa ditambahkan Mas. Jadi kalau memang teman-teman yang mau. Oh ada kuota ya sekarang ya? Iya Mas, ada kuotanya sendiri. Dulu zaman saya nggak ada kuota. Ya boleh, ikut boleh gitu. Zaman dulu kan mungkin beda gitu ya. Iya. Sekarang tuh satu angkatan tuh berapa mahasiswa ya? Kalau itu berbeda-beda sebenarnya Mas. Tapi kalau di angkatan kami ada sekitar 212. Oh banyak ya? Rata-rata kurang lebih 200. Iya. 200 ya. Zaman saya tuh 100 lebih lah. 109, 10 sampai 100 maksimal kayaknya zaman saya itu nggak lebih dari 115 nggak lebih kelihatannya. Waktu itu saya kan angkatan 83 ya. Oke, jadi artinya tadi pendidikan, terus kemahasiswaan, terus yang sifatnya lebih kemasyarakatan, sosial apa kegiatannya? Biasanya itu ada pengabdian masyarakatnya juga Mas. Jadi lebih ke kegiatan di luar. Kayak misalnya kita ke suatu desa buat mengajar ataupun memberikan donasi, sumbangan. Itu biasanya difokuskan. Itu tidak di luar mata kuliah ya? Tidak ada SKS ya? Tidak ada kegiatannya Mas. Itu sendiri kegiatan ya? HMS HM sendiri ya? Ya. Sosial itu ya? Iya Okay. Mas. Ada pesertanya banyak?
Ada Mas, biasanya kita juga membuka volunteer buat teman-teman mahasiswa yang pengen ikut juga boleh langsung ikut. Jadi nggak cuma HMS tapi teman-teman yang lain juga boleh ikut. Oke, jadi panitianya HMS, programnya HMS, tapi fakultas lain boleh ikut. Iya, lebih ke teknik sipilnya. Oh, ke teknik sipil. Oh, teknik sipil maupun jurusan lain, apa di angkatan lain gitu ya. Iya, di angkatan. Ya. Kalau itu pastilah hal itu ya. Oke. Sudah jalan itu? Itu belum jalan Mas, karena masih mencari staff ya sekarang. Oh, harus cepat itu kalau gitu. Jangan nanti kalah sama banjir. Rumah saya juga banjir. Ini ada yang banjiran nggak selain Mbak Sika? Alhamdulillah sih Mas. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah sih Mas tidak ya Mas. Soalnya kan kita kampusnya udah beda mungkin Mas dari zaman Mas dulu. Kita kan sekarang sudah ada di Tembalang ya. Iya kampusnya, rumahnya maksud kos-kosannya apa rumahnya? Kalau kosnya juga di Tembalang. Oh di Tembalang ya. Iya benar. Itu kamu selama banjir gak tuh? Kemarin itu? Kalau gak salah tuh Mas, kalau di daerah sekitar kampusnya ya Mas ya, yang saya tahu itu lumayan banjir juga Mas. Banjir ya. Ya mungkin kalau untuk kondisi di dalam kampus sendiri berpotensi banjir juga Mas. Cuman untuk sekarang ya fix, pastinya saya belum tahu Mas. Ya. Terus satu lagi nih, kan dalam seluruh organisasi ini kan perlu biaya ya. Perlu pembiayaan. Bagaimana HMS membiayai kegiatan-kegiatan ini? Kalau dari biayanya biasanya ada beberapa dibagi Mas. Ada yang dari departemen, ada juga yang kami menggunakan uang kas Mas. Jadi, departemen itu dari jurusan ya? Iya dari jurusan Mas. Cuma kan nggak mencakupi ya, nggak melingkupi, nggak cukup buat kami melaksanakan program. Jadi kami perlu cari kegiatan uang lain dari dana lain itu lewat uang kas. Terus beberapa kami juga ada beberapa program kerja dari teman-teman hubungan masyarakat. Mungkin boleh dijelaskan dari Agrin nih. Oke. Dari teman-teman mungkin dari hubungan masyarakat sendiri Mas ya, itu salah satu bidang di HMS 2024 ini. Salah satunya itu mungkin bisa dalam kerjasama perusahaan Mas. Jadi kami mengadakan proposal yang mana menawarkan beberapa paket untuk kami jadikan sebagai event organizer gitu ya ibaratnya ya Mas Fares ya. Itu untuk kegiatannya atau untuk HMS-nya? Jadi dari perusahaan misal mau mengadakan acara di Sipil Undip bisa melalui kami Mas. Oh sebagai IO ya. Kami sebagai IO betul. Jadi seminar ataupun kuliah umum ataupun company branding dan lain sebagainya bisa kami terima di situ Mas. Iya. Salah satunya. Bagus juga lah. Tapi itu IO-IO-anan apa IO profesional? Misalkan seprofesional mungkin sih Mas. Ya betul. Ya itu harus harus profesional, jangan sampai nawari sponsor jadi panitia tapi nanti berantakan itu jangan. Ya sih Mas, bener banget itu. Mungkin aku pengen nambahin sedikit ya Mas ya. Mungkin dari tadi kan kita kan memang di HMS tuh perlu pembiayaan Mas. Mungkin kalau misalnya dari departemen gak cukup, kita cari income yang lain nih. Mungkin tadi dari kas HMS, terus juga dari humas sendiri itu kan ada Koopre ya Mas. Nah tapi untuk saya kan di sini kan selaku Korbit 2 ya Mas ya, yang membawahi bidang humas, sosial masyarakat dan juga Adkesma. Di mana di Sosma sendiri sekarang tuh saya mengajukan untuk membuat semacam proposal kegiatan gitu Mas. Kan kalau misalnya yang tadi humas kan dia kan sebagai IO atau event organizer. Cuma kalau misalnya di Sosmas itu sendiri nanti rencananya itu proposalnya itu untuk berdasarkan kegiatan sosial yang ingin dibangun Mas. Jadi nanti mungkin kita targetnya itu kayak perusahaan ataupun dinas yang ingin melakukan CSR terkait dengan program-program yang ada di Sosmas nantinya. Tapi itu untuk sekarang ya Mas ya, masih berupa konsep gitu. Tentunya juga dalam pencarian dana ini ya Mas ya. Pasti ada hambatan dan juga tantangannya gitu Mas. Betul Mas. Seru ya? Ya agak seru sih Mas. Ya. Terus mau menambahkan. Boleh. Sebentar silakan. Oke, mau menambahkan sedikit Mas, kalau di HMS itu ada bidang kewirausahaan. Jadi itu juga fokusnya di mendapatkan pendapatan HMS. Jadi mereka berjualan lewat berjualan jazz lab, berjualan kemeja ataupun merchandise di teknik sipil Mas. Jadi ada tuh? Iya, ada Mas. Dipajang juga? Biasanya dijual di Instagram. Oh, ada seragam HMS ya? Iya Mas. Ya, bagus ya. Melatih wira swasta. Iya.
Jadi ada yang ketinggalan tadi. Jadi kan udah pendidikan udah, sosial masyarakat udah. Terus ada yang kurang Mas, ini tentang kealumnianya Mas. Iya, ya gimana? Nah, jadi untuk kealumnianya sendiri dipegang oleh hubungan masyarakat sendiri Mas. Jadi tiap tahun itu biasanya dari teknik sipil kan mengadakan namanya, dari IKTEXI mengadakan disnatalis seperti itu Mas ya. Nah, kami dari HMS juga melalui bidang humas itu berkoordinasi langsung dengan alumni dari IKTEXI juga Mas. Dari tahun kemarin itu angkatan Pengurus dari Mas Dani. Oh ya. Mungkin tahun ini angkatan 93 Pak Prof Jati mungkin Mas. Untuk tahun ini nanti kami berkoordinasi dengan Prof Jati untuk kelangsungan acara Disnatalis. Mungkin Mas Lukman tiap tahun datang Mas ya? Untuk acara di teknik sipil ya waktu kemarin. Insya Allah kalau waktunya bisa pasti datang lah ya. Siap kan Mas. Segini, mungkin saya juga termasuk yang sering datang ke sini juga gitu loh. Betul. Ke ruang podcast IKTEXI ini dan di kantor IKTEXI. Siap, karena dulu ini termasuk punya ide untuk membeli kantor ini gitu. Terus apa nih harapannya teman-teman nih buat alumni nih, khususnya IKTEXI, maaf. Harapannya buat, terus kebetulan IKTEXI kan kerjasama juga dengan DEC dalam membuat podcast namanya IKTEXite ya. Ini harapannya apa? Oke, kalau dari saya sendiri berharapnya karena udah ada ikatan alumni yang sangat kuat ya di IKTEXI, teman-teman mahasiswa tuh juga merasakan manfaatnya, nggak cuma teman-teman HMS aja, mungkin teman-teman mahasiswa yang lain tuh kenal juga alumninya, mendapatkan benefit juga dari program-program yang diadakan IKTEXI ya Mas ya. Itu juga kami pengen merasakan hal itu, terutama kalau bisa yang menunjang perkuliahan juga. Ya bagus. Termasuk beasiswa ikut andil kan mestinya? Iya Mas, ada beasiswa. Kan beasiswa dari IKTEXI ada. Tahun kemarin ada, betul. Terus pernah nggak ngadep senior ditolak? Nggak diterima gitu, bukan ditolak, nggak diterima gitu. Pernah nggak? Dalam hal apa tuh Mas? Ya, alum ngadep aja kan, ngadep dalam hal apa kan namanya adik kelas. Nah, senior misalkan ngadep Pak siapa, mungkin pejabat ini, kami dari HMS ngadep minta waktu, pernah ditolak nggak? Wah, untuk saat ini belum ada ya Mas, semuanya menerima dengan baik tuh Mas. Alhamdulillah. Yang baik Mas, alhamdulillah. Adik-adik. Sangat Jadi bangga. alumninya baik-baik ya? Iya. Kami sangat bangga Mas. Iya. Termasuk saya disuruh datang ke sini mau saya. Itu suatu kehormatan Mas bagi kami. Iya, terima kasih. Jadi saya kira cukup ya kita akhiri pembicaraan kita mengenai HMS. Kita nanti ketemu lagi sesi berikutnya. Makasih. Sampai di sesi berikutnya. Oke.